Pergi dan katakanlah bahwa Yesus sudah balik. Saudara-saudara, saya mulai dengan sebuah cerita sejarah bahwa pada tahun sekitar 490 sebelum Masehi terjadi peperangan antara kerajaan Persia melawan negara Athena. Peperangan ini terjadi di dataran yang disebut di daerah yang disebut Marathon. Dalam peperangan ini, kekuatan perang antara kedua negara ini sangat tidak berimbang. Tentara Persia itu sebanyak 25.000 orang, sementara tentara Athena hanya 10.000 orang. Jadi 25.000 berbanding 10, lebih dari setengahnya. Jadi bisa dibayangkan Athena yang kebetulan juga dia adalah negara kecil bisa saja dikepung. Dan itu membuat negara Athena sangat ketakutan, sangat gentar. Mereka tidak berharap bahwa mereka bisa menang. Tetapi bagaimanapun juga mereka harus berperang melawan kerajaan Persia. Saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Yesus, singkat cerita bahwa peperangan berlangsung dan Athena dengan sekuat tenaga, dengan segala taktik perang, strategi perang, mereka kerahkan. Dan akhirnya tidak bisa dibayangkan, ternyata Athena menang melawan Persia yang punya kekuatan 2 kali lebih besar dibanding kekuatan negara Athena. Saudara-saudara, setelah dipastikan bahwa peperangan berhenti dan kemenangan ada di pihak Athena, seorang prajurit disuruh segera pulang ke kota Athena. Kebetulan jarak dari daerah yang disebut Marathon itu sejauh 40 km. Prajurit ini bernama Peipediptes. Agak susah namanya ini disebut. Dia disuruh secepat mungkin berlari untuk menyampaikan kabar ke kota bahwa mereka menang. Itu yang dilakukan oleh prajurit ini. Dia berlari sekuat tenaga. Tanpa dia sadari sudah capek begitu rupa, ngos-ngosan. Setelah sampai di kota, dia berteriak-teriak. Dalam bahasa Yunani dia bilang begitu, Enikisme. Artinya, kita menang. Sambil dia bersorak, berteriak, meneriakkan kabar gembira ini, tanpa dia sadari, dia roboh dan habis nafasnya. Matilah itu prajurit itu. Mati. Tetapi kabar sukacita itu telah sampai
Saudara yang saya kasih di dalam Yesus, untuk mengenang peristiwa ini, mengenang peristiwa kemenangan Athena melawan Persia, dan mengenang jasa seorang prajurit yang bernama Theophilus itu, setiap tahun di kota Athena dilakukan pertandingan lari di tempat yang sama yang dilalui oleh Theophilus itu, yang berjarak 40 km. Dan pada akhirnya dari sini kita diambil ini nama, ditetapkan menjadi satu nomor lomba lari di olahraga itu. Ada yang namanya lomba lari maraton, dari sini diambil lari maraton 40 km. Ini berangkat dari kisah ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, Theophilus berlari secepat mungkin, didorong oleh semangat yang menggebu-gebu untuk menyampaikan kabar kemenangan secepat mungkin sampai ke kota Athena, kepada penduduk Athena. Saudara, Theophilus berlari bukan untuk mendapatkan medali emas, tetapi agar dia bisa menyampaikan kabar gembira itu. Jadi itu yang terpenting bagi seorang Theophilus. Dia tidak berlari untuk mendapatkan hadiah, tapi dia berlari secepat mungkin supaya kabar gembira itu sampai kepada orang-orang Athena yang ada di kota Athena itu. Terus saudara, kira-kira 500 tahun ke depan, 500 tahun kemudian, dua perempuan dalam semangat yang sama dengan Theophilus berlari cepat-cepat dari kubur ke kota Yerusalem. Maria itu, Maria biasa dengan Maria Magdalena. Setelah datang ke kubur dan melihat fakta bahwa Yesus yang mereka cari itu ternyata sudah bangkit, kuburnya sudah kosong. Lalu melalui perantaraan malaikat mengatakan kepada mereka bahwa Yesus yang kalian cari itu sudah bangkit, sudah tidak ada di sini. Berlarilah cepat-cepat untuk sampaikan kepada murid-murid Yesus bahwa Yesus sudah bangkit. Dua Maria ini dalam semangat yang sama dengan prajurit tadi, dia berlari. Ya tentu jaraknya tidak begitu jauh dari, ya katakanlah pinggir kota. Kira-kira bayangan saya sampai di Kalumbiling sana, di Bagusan, kubur Yesus. Dan dari jarak dari Bambu ke sini, Maria dan Maria itu, Maria Magdalena itu berlari secepat mungkin, sekencang mungkin untuk menyampaikan kabar gembira kepada para murid-muridnya bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Sebuah kabar terpenting dalam seluruh sejarah dunia. Saudara yang dikasihi Tuhan, bahwa setelah Maria, perempuan-perempuan itu sampai di kubur, seorang malaikat memberitahu kepada mereka bahwa Yesus yang mereka cari telah bangkit dari antara orang mati, sehingga dengan rasa takut bercampur sukacita
mereka pergi menyampaikan kabar itu kepada murid-murid Yesus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kiranya melalui perayaan Paskah, peristiwa kebangkitan Yesus dari antara orang mati, sebagaimana semangat seorang prajurit tadi dan semangat wanita-wanita ini, perempuan-perempuan ini, juga kita miliki. Kita juga memiliki semangat dan sukacita setelah kita mendengar, mengetahui bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Dan kiranya kebangkitan Kristus Yesus dari antara orang mati menyemangati kita sebagai umat-umat yang percaya untuk juga pergi mengatakan kepada semua orang bahwa Yesus telah bangkit dari antara orang mati. Saudara-saudara, mungkin kita tidak perlu berlari sekencang Peipindes itu dan sekencang perempuan-perempuan yang datang dari kubur. Tidak usah kita lari jauh-jauh. Tetapi mungkin di sekitar kita masih ada orang yang perlu diyakinkan dengan berita gembira ini. Masih ada orang-orang di sekitar kita yang perlu diyakinkan bahwa Yesus telah bangkit. Siapa mereka? Bisa saja saudara kita, bisa saja istri atau suami kita, bisa saja orang tua kita, bisa saja tetangga kita. Kepada mereka itulah kabar gembira ini, kabar kemenangan ini, sukacita ini mestinya kita sampaikan. Terus saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus Kristus, Dia telah menjalani peperangan. Dalam 1 Korintus 15 di sana dikatakan bahwa kalau benar Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka sia-sialah kepercayaanmu, sia-sialah imanmu, akan menjadi iman yang kosong. Dan saudara-saudara, perlu diketahui bahwa seandainya Yesus tidak bangkit dari antara orang mati, maka kemungkinan besar kitab perjanjian baru ini tidak ada. Yang ada kitab perjanjian lama saja. Karena apa? Berita Injil akan ditutup, kemungkinan besar dugaan saya akan ditutup dengan kalimat begini: maka matilah Yesus di atas kayu salib, lalu datanglah Yusuf dari Arimatea mengambil mayatnya lalu dikuburkan. Titik. Tidak ada lagi kisah selanjutnya. Tapi berkat bahwa Yesus telah bangkit dari orang mati, sehingga ada cerita selanjutnya. Dan dengan itu pula, dengan kebangkitan Kristus menyemangati para rasul untuk pergi memberitakan ini. Dan yang pasti bahwa Yesus, ketika Yesus tidak bangkit, tidak ada yang namanya Kristen, tidak ada yang namanya gereja. Itu pasti. Tidak ada gereja. Dan kemungkinan kita tidak jadi
tidak akan menjadi Kristen. Karena orang tidak mau memberitakan Injil yang kosong, Injil yang hampa, tidak ada isinya. Tetapi justru karena orang meyakini bahwa Yesus itu benar bangkit dari antara orang mati, maka membuat kepastian keselamatan bagi setiap orang yang percaya kepada. Karena itu saudara-saudara, melalui perenungan firman Tuhan saat ini, mari sekali lagi kita meyakini, mengimani, mengaminkan bahwa Kristus telah mati untuk saya. Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya adalah sebagai bagian dari refleksi kita merayakan Paskah, apa yang hendak kita lakukan merespon kasih Allah yang besar ini di dalam hidup kita? Sederhana saja, lihat tema ini. Hidup sebagai alat kebenaran. Persembahkan hidup kita sesuai dengan karunia-karunia yang ada pada kita. Dan bertepatan di tahun ini akan diadakan pemilihan majelis. Semoga saja panitia pemilihan majelis tidak kesulitan cari calon majelis. Respon kita, kalau kita memang memiliki sukacita karena Kristus, kita punya Allah, kita punya Juru Selamat telah hidup kembali, mestinya hidup ini kita persembahkan untuk Tuhan menjadi alat kemuliaan-Nya. Dan kalau tidak bersedia, tidak usah kita nyanyi Kidung Jemaat 450. Tidak usah dinyanyikan itu. Kalau kita tidak bersedia memberi hidup kita untuk kemuliaan, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Saya kira inilah firman Tuhan yang boleh datang kepada kita di kesempatan. Kiranya Roh Kudus Tuhan terus memampukan kita untuk semakin menghayati dan mengimani berita Paskah ini. Amin. Kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau sudah melawat kami melalui firman yang di dalamnya mengingatkan kami agar melalui peristiwa bangkitan Yesus mengalahkan kuasa maut, mendatangkan sukacita yang besar, dan biarlah itu akan terus menyemangatikan dalam melakoni kehidupan kami hidup di tengah-tengah dunia. Amin.